Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Safira, NPM 2008 2010 106. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saat ini, saya akan mempresentasikan tentang gambaran mengenai audit sistem informasi sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah audit sistem informasi dari Paralel A. Apa itu audit? Audit merupakan proses pemeriksaan dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi, aplikasi penggunaan serta pengelolaan data, kebijakan, prosedur, dan proses operasional dalam suatu organisasi yang berfokus untuk memastikan bahwa semua elemen tersebut sesuai dengan standar yang diakui, menjaga integritas, dan sejalan dengan tujuan serta sasaran dari organisasi. Selanjutnya mengenai tujuan dari audit, ada dua, yaitu yang pertama adalah kesesuaian yang difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu confidentiality, integrity, availability, dan compliance yang memastikan bahwa sistem informasi suatu perusahaan memenuhi standar dan peraturan yang berlaku serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dimiliki. Selanjutnya, untuk tujuan yang kedua adalah kinerja yang difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja yaitu effectiveness, efisiensi, dan reliability yang memastikan bahwa sistem informasi suatu organisasi dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan. Selanjutnya mengenai framework yang efektif digunakan dalam audit. Yang pertama ada COVID. COVID memiliki 4 cakupan domain yang menyediakan kebijakan yang jelas dan good practice untuk IT governance, membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola resiko-resiko yang berhubungan dengan IT. Yang kedua ada ITIL yang menggambarkan proses, prosedur, tugas, dan daftar pemeriksa yang dapat diterapkan oleh sebuah organisasi untuk membangun integrasi yang strategi dengan strategi organisasi, memberikan nilai, dan mempertahankan tingkat minimum kompetensi. Yang ketiga ada KOSO sebagai pedoman bagaimana membangun kontrol yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan mereka dengan mengurangi resiko-resiko yang ada dengan mengkategorikan level entitas dalam suatu operasi, finansial, pelaporan, dan kepatuhan. Yang keempat ada ISO, yaitu suatu framework yang mengatur dan mengembangkan lebih dari 16.000 standar internasional untuk para stakeholder seperti kepentingan industri dan asosiasi perdagangan, ilmu pengetahuan dan akademisi, pemerintah dan regulator, kelompok kepentingan sosial, dan lainnya. Dan yang terakhir ada ISO IEC 27,001 to 2013, salah satu framework ISO untuk menangani manajemen teknik keamanan sistem berdasarkan kebutuhan dari IT. Ini merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat PT sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.